Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas bahasa Inggris. Nah, untuk malam hari ini sebenarnya kita sudah masuk pada materi baru. Karena kemarin sudah selesai UTS ya. Ini ada nama-nama baru ini. Kayaknya minggu kemarin nggak ada. Apakah ada murid baru? Ganti nama aja ya. Oke, sebelum masuk materinya seperti biasa kita awali dengan doa. Mari diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mbak Reni iya, yang Reni iya. NA ini siapa ya? Ada Mbak Umi, ada Mbak Mela, Mbak Reni, Mbak Ipe. Ngomong-ngomong, di lembaran soal UTS-nya sudah ada email saya kan ya? Sudah ada email saya kan? Oh gitu. Oh ya. Ya silakan Mbak. Nah, kok nggak ada? Pantesan nggak ada yang ngirim. Oh jadi nggak ada. Kalau begitu, loh masa nggak ada Mbak? Jadi nanti UTS-nya itu dikirim ke admin sama ke tutor ya. Dikirim ke admin sama ke tutor. Karena nanti yang mengoreksi juga tutor. Email saya ini mungkin kalau yang belum tahu, karena saya tunggu-tunggu nggak ada yang ngirim, baru satu orang. Email saya ini jadi langsung di CC ke 2 nomor 2 email maksudnya. Oh gitu ya, mungkin Pak adminnya lupa mencantumkan. Sudah saya kasih. Kenapa Mbak Reni? UTS-nya gimana? Ada kesulitan? Kalau mungkin yang murid baru, mungkin baru masuk, silakan langsung nyusul aja. Jadi materi-materinya iya nggak apa-apa. Jadi materi-materinya nanti bisa dilihat di video ya. Diputar lagi video rekamannya di tiap pertemuan. Kemudian nanti UTS-nya disusulkan saja nggak apa-apa. Email sudah di Pak Admin. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting segera dikirim aja kalau sudah, daripada lupa. Nah, itu soalnya kan semuanya pilihan ganda, jadi gampang. Yang sudah mengerjakan mungkin, apa ada kesulitan? Karena sebenarnya soalnya gampang banget sih. Kalau sudah belajar lagi materinya, atau mungkin sudah hafal materinya, itu gampang banget. Nah, untuk malam hari ini sebenarnya kita kan masih minggu UTS ya, jadi belum masuk ke materi baru, karena materi kita juga tinggal bab 10 dan bab 11. Jadi untuk setelah UTS nanti kita bahas 2-3 bab itu,
lalu saya kasih materi tambahan sedikit, kemudian barulah kita UAS. Terus udah kelas 3 deh. Sekarang kan kelas 2 ya, kelas 2 semester 1, nanti kelas 2 semester 2, nanti semester depan baru kelas 3. Jadi untuk soal UTS nya gimana, apa ada kesulitan? Kayaknya enggak ya. Yang lainnya kemana ya? Baru 5 orang, biasanya rame. Belum, Mbak Umi. Oke. Kalau gitu untuk malam hari ini saya akan kasih materi tambahan. Jadi di luar modul, tapi materinya nggak terlalu banyak. Jadi dasar-dasarnya aja. Untuk mungkin yang sudah mengerjakan UTS-nya kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada suaranya nggak ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada? Oke. Jadi malam hari ini saya akan bahas tentang verb. Tuh kan gampang. Sudah ada testimoni dari Mbak Umi bahwa soalnya gampang-gampang. Jadi silakan segera dikerjakan. Kalau ada waktu segera dikerjakan, karena soalnya gampang, jadi nggak butuh waktu lama untuk mengerjakan. Ya kan? Yang lainnya segera dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Saya tunggu. Nah, malam hari ini oh ya, nggak apa-apa, namanya juga menuntut ilmu ya Mbak ya. Insya Allah nanti sekarang mungkin bersusah-susah, nanti buahnya bisa dipetik belakangan. Sing gampang. Beneran kok, beneran Mbak Reni, gampang memang. Oke, kalau gitu kita bahas. Jadi sebenarnya malam hari ini kan masih pada ngerjain UTS mapel yang lain, maksud saya nggak cuma bahasa Inggris. Jadi kita nggak masuk ke materi dulu yang panjang, kita bahas yang singkat-singkat dulu aja. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada waktu segera aja ya. Materi malam hari ini adalah tentang verbs. Verbs ini adalah kata kerja ya. Emailnya jangan lupa, email saya ini. Kok hijau? Verbs ini dalam bahasa Inggris ada juga namanya aturan kalimat dari tata kalimat. Dalam bahasa Inggris itu grammar. Balik-balik ya. Nah, salah satu dari tata kalimat itu adalah penggunaan verbs yang diawali dengan to.
To di sini bukan berarti untuk atau kepada, tapi dia merupakan kata depan seperti yang kita bahas minggu lalu pas kita mereview materi untuk UTS. Itu kan ada kita bahas to sebagai kata depan, ya kan? Jadi fungsinya adalah seperti ini. Verbs followed by infinitives. Infinitive itu adalah to ditambah dengan base form of a verb. Base form ini maksudnya bentuk dasar kan. Jadi kata kerja yang bentuk dasar. Contoh kalimat, I arrange to travel to Canada. Ini gambarnya bisa terlihat kan? Tulisannya ini bisa terlihat. I arrange to travel to Canada. To travel is an infinitive. To travel ini adalah infinitif. Jadi saya berencana pergi ke Kanada. To travel ini bukan berarti untuk apa, tapi merupakan infinitif. She agreed to help me. To help is an infinitive. Kalau ada kata to, kalau ada kata to ditambah dengan verb dasar, itu namanya to infinitive. Nah, ini salah satu aturan tata kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi ini nomor 1 ya, salah satu. Sebenarnya banyak, nanti kita bahasnya sedikit-sedikit aja. Tata kalimat atau grammar. Salah satunya to infinitive. Each of these verbs can be followed by an infinitive, not a gerund. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini mau membuat sebuah kalimat, itu dalam bahasa Inggris nggak bisa ini ya seenaknya. Biasanya tuh kalau kita belum tahu dasar grammar, belum tahu tata kalimatnya, itu kita membuat kalimat itu asal kelihatannya pantas gitu aja, ya nggak? Artinya jadi beda nanti. Biasanya kan kalau kita belum tahu aturannya buat kalimat dalam bahasa Inggris, pokok terdengar pantas gitu nggak sih? Nah, tapi kalau pengen belajar bahasa Inggris dengan grammar yang benar, kita juga harus ikuti tata kalimatnya. Kalau untuk dialog, kalau untuk pronunciation, kalau untuk percakapan sehari-hari nggak masalah, kita tinggalkan grammar dulu. Tapi ketika kita bahasa tulis, itu alangkah baiknya harus mengikuti tata kalimat. Seperti dalam bahasa Indonesia kan juga gitu. Kalau kita nulis buku, kita nulis artikel, nulis makalah, itu kan harus sesuai tata kalimat bahasa Indonesia yang benar, ya kan? Begitu juga dalam bahasa Inggris. Kalau kita bahasa tulis, itu harus sesuai grammarnya. Kecuali kalau percakapan sehari-hari itu kan kita yang keluar dari mulut apa gitu ya, jadi ada salah-salah dikit nggak masalah. Tapi kalau nulis, pastikan sesuai grammar, tata kalimat gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah contoh beberapa verb dasar. Ketika bertemu dengan to, maka jadinya seperti ini. She can't afford to buy a new car. She can't afford buying a new car. Ini salah. Karena di sini sudah ada afford. Ini kan kata kerja juga. Nah, jadi setelahnya
harus diikuti dengan infinitive. Each of these verbs can be followed by an infinitive, not a gerund. Jadi kalau kita memakai verb afford, agree, decide, deserve, expect, hope, itu setelahnya harus infinitif. Apa tadi infinitif? Infinitif adalah to diikuti dengan verb dasar. To diikuti dengan verb dasar, itu namanya infinitif. Jadi she can afford ini nggak bisa diikuti dengan buying, harus diikuti dengan to buy. Ini contoh pertama ya. Contoh pertama adalah afford. Afford ini maksudnya mampu atau kuat. Kemampuan maksudnya. Mampu. Afford. She can afford to buy a new car. Jadi dia belum mampu untuk membeli mobil baru. Setelah kata afford harus diikuti oleh infinitif, bukan gerund. Kalau verb ing ini namanya gerund ya. Buy dan ing itu gerund. Nah, nanti di belakang kita bahas juga tentang gerund. Sekarang kita bahas to infinitif dulu. Yang kedua, agree. We agreed to help Maria. Kalau sudah ada agree, tidak bisa ditambah dengan verb ing. Misalkan we agree helping Maria, itu salah. Tapi yang benar we agreed to help Maria. Jadi to help di sini adalah infinitif. Kemudian decide. Agree ini artinya percaya ya. Percaya. Saya tuliskan aja artinya, mungkin ada yang belum tahu. Setuju. Saya tuliskan. Kemudian decide. We decided to stay home and watch TV. We decided, kalau kita menggunakan staying itu salah, tapi yang benar adalah to infinitif. To decide, memutuskan. She deserved to win the award. She deserved to win. To win disinilah infinitifnya. Deserve artinya apa? Ada yang tahu? Berpantas. Pantas.
dia pantas memenangkan penghargaan itu. Expect, they expect to arrive late. Memperkirakan. Jadi kalau ada kata expect, setelahnya harus infinitive, to arrive. Hope, I hope to see you soon. Nah, ini sering dengar ya kayaknya ya. I hope to see you soon. Saya berharap bertemu kamu secepatnya. Oke, saya ulang lagi. Jadi, each of these words can be followed by an infinitive, not a gerund. Jadi, beberapa kata di bawah ini hanya bisa diikuti oleh infinitif. Jadi, tidak bisa diikuti gerund. Kalau ada afford, itu tidak bisa buying, tapi to buy. Agree, to help. Decided, to stay. Deserve, to win. Expect, to arrive. Hope, to see. Afford artinya ini. Agree, setuju. Decide, memutuskan. Deserve, pantas atau berhak. Memperkirakan, expect. Hope, berharap. Bisa difahami kira-kira? Ini sebagian kecil dari beberapa tata kalimat atau grammar dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada to ditambah dengan verb dasar, itu namanya infinitif. Dan infinitif ini ketika bertemu kata-kata seperti ini harus menggunakan infinitif. Tidak bisa memakai verb in. Gitu ya. Coba saya kasih contoh. Ini ada yang kasih contoh ini langsung. I want to kiss you. I want to kiss you. Benar? Benar? Jadi kalau wanted itu past tensesnya. Yang lebih tepat seperti ini, Mbak, karena itu pasti diucapkannya seketika kan? To kiss you. Selamat malam Mas Ari. Silakan langsung bergabung. Sebentar, saya kasih contoh ini aja. I decide to continue my study here in Taiwan. Ini ya beberapa contohnya. Jadi di sini ada decide, setelahnya to dan kata kerja dasar. Di sini ada want, setelahnya to kata kerja dasar. Kalau misalkan gini nih. Di sini sih. Kalau misalkan gini. Kira-kira yang salah mana? Ini kan sudah benar, contohnya Mbak Umi tadi juga benar.
Want. To kiss ini kata kerja dasar. Dari to tambah kata kerja dasar jadilah infinitif. Ini juga decide to continue. To ditambah kata kerja dasar jadilah infinitif. Kalau ini kan salah ya. I decide to continue my study here in Taiwan. Kira-kira yang salah yang mana? Yang mana? Dari kalimat ini yang salah yang ini ya. Alasannya kenapa? Alasannya kira-kira kenapa? Harusnya to continue. Ya benar. Karena di sini infinitif itu terdiri dari to ditambah verb dasar. Jadi kata kerja dasar, bukan kata kerja yang ada tambahannya seperti ini. Harusnya continue saja, bukan continued. Kalau continued berarti dia bukan infinitif. Gitu kan? Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut kalau sudah. Nah, betul. Yang lainnya kalau misalkan masih ada yang tidak paham, biasanya ya, mungkin yang baru-baru masuk atau yang mungkin baru sempat masuk minggu ini. Jadi biasanya kalau ada yang belum paham, mau ditanyakan, itu langsung bilang aja. Langsung ngechat di itu aja, di chatnya. Jadi biar saya jelaskan ulang atau saya pelan-pelan menjelaskannya gitu ya. Kalau nggak ditanyakan, saya jadi nggak tahu udah paham atau belum. Oke? Kemudian verbs followed by infinitives yang bagian kedua. Infinitive to plus base form of verb. I learned to cook. To cook is an infinitive. She offered to help me. To help is an infinitive. Each of these words can be followed by an infinitive, not a gerund. Kata pertama adalah learned. Learn. She learned to play baseball. Bukan to playing. To playing ini salah. Jadi karena learn itu harus diikuti dengan infinitif, jadilah to play. Kemudian mean. I meant to call you yesterday, but I forgot. To call di sini adalah infinitif. Sama ya, ini cuma beda contoh aja. Beda awalan kata kerja yang pertama aja. Aturannya sama kayak yang atas tadi. He needs to pay attention in class. I offered to drive her to school. He seems to listen well. They want to buy a house. Saya artikan mungkin learn, belajar, learn. She learned to play baseball. Dia belajar bermain baseball. Mean bermaksud. I meant to call you yesterday, but I forgot. Saya bermaksud menelpon atau memanggilmu kemarin, tapi saya lupa. Nah, ini mungkin ada yang teliti nggak? Forgot ini kata kerja keberapa? Ada yang tahu kira-kira? Mungkin beberapa waktu lalu sempat kita bahas beberapa kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, bentuk ketiga. Nah, forgot ini kata kerja bentuk keberapa? Kata dasarnya apa? Ada yang tahu?
Forget ini adalah verb bentuk kedua. Verb pertamanya dari forget. Forget, forget, forgot, forgotten. Ya enggak, mungkin ada yang ingat. Ini sudah pernah kita bahas di bab-bab awal dulu. Saya lanjut. Need, he needs to pay attention in class. Need, perlu. Dia perlu memperhatikan ketika di kelas. Kemudian I offered to drive her to school. Saya menawarkan drive her ini maksudnya numpang gitu. Jadi menawarin tumpangan. Menawarkan. Offer itu menawarkan. He seems to listen well. Seems kelihatannya, ya kelihatannya aja, dia kelihatannya mendengarkan dengan seksama. Well ini kan bagus ya, jadi mendengarkan dengan seksama. They want to buy a house. Ingin, ini gampang kan? Oke. Jadi kata pertama adalah learn, mean, need, over, seem, want. She learned to play baseball. I meant to call you yesterday but I forgot. He needs to pay attention in class. I offered to drive her to school. He seems to listen well. They want to buy a house. Bisa ya? Jadi bahasanya cuma to ditambah kata kerja dasar. Ini adalah infinitif. Nah, ketika ada kata-kata seperti ini, learn, mean, need, over, seem, want, kemudian afford, agree, decide, deserve, expect, hope, itu setelahnya diikuti dengan infinitif, bukan verb ing atau verb ditambah ed kayak ini tadi, salah. Jadi harus to dan kata kerja dasar yang disebut infinitif. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin malam hari ini bahasannya nggak usah banyak-banyak dulu karena masih ini ya, masih sambil menyelesaikan UTS-nya. Yang di sini semua sudah mengerjakan apa belum? Kecuali Mbak Omi sama Mbak Reni. Mbak Reni kan belum ya. Mbak Omi sudah ngirim. Tadi udah bilang. Yang lainnya apakah sudah dilihat atau sudah dibaca UTS bahasa Inggrisnya, atau sudah mengerjakan tapi belum dikirim? Kalau sudah kirim mungkin ke ini ya Mbak ya, ke apa namanya, ke adminnya sudah dikirim ya, mungkin bisa diteruskan ke email saya juga, karena nanti oke, sip. Ini ya emailnya ya, mungkin bagi yang belum, email saya ini gmail izaspot@gmail.com. Gampang kok emailnya. Yang belum mengerjakan, belum sempat, atau mungkin belum dikirim. Kalau belum dikirim kan segera dikirim aja. Kalau yang belum sempat, silahkan kalau ada waktu luang dikerjakan. Jadi biar nggak numpuk-numpuk ya, segera dikerjakan aja. Oke. Untuk bahasan ini dulu ada yang mau ditanyakan?
paint over mana? I offered to drive her to school. Over ini kan menawarkan, berarti saya menawarkan tumpangan. Kalau dalam bahasa Indonesia begitu, padanya ke sekolah. To drive itu kan maksudnya menawarkan, menyopirinya kan, berarti menawarkan tumpangan gitu maksudnya. To drive her itu, drive ini kalau drive doang, nggak diimbuhi atau nggak sebelahnya nggak ada apa-apa, drive itu kan artinya menyetir, menyopir. Karena ini bentuk kalimatnya to drive her, jadi memberi tumpangan kepadanya gitu. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Dari yang lainnya? Next, yang lainnya nggak ada ya. Kemudian, mana ini? Loh? Oh, nggak bisa ke bawah, nggak cukup layarnya. Sebentar, saya ini lagi. Bentar ya, saya kasih yang baru. Kalau tadi verbs followed by infinitives, sekarang adalah verbs followed by gerunds. Gerunds look like verbs but function as nouns in sentence. Bisa difahami nggak artinya? Jadi gini, kalau tadi yang pertama to infinitive, yang kedua ini namanya gerund. Gerund ini terdiri dari verb ditambah ing. Ini bahasan yang kedua. Kalau yang ini tadi kan infinitif itu
verb dasar, to ditambah verb dasar. Kalau gerund ini verb ditambah ing. Nah, tapi perlu diperhatikan, ini tidak sama dengan verb ing pada tenses continuous. Kita nanti ada kenal tenses namanya continuous, itu pakainya verb ing. Tapi gerund ini nanti sudah memiliki arti sebagai benda atau gini kata-katanya gini, berubah arti menjadi kata benda. Jadi kalau susunannya kan verb ditambah ing. Verb itu kan kata kerja. Kalau ada kata kerja ditambah ing, itu adalah jadi kata benda. Bentar ya, saya ke bawah kan. Verb ditambah ing itu jadinya noun. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, artinya verb ing dalam grammar itu ada verb ing yang normal, tetap kata kerja, ada yang gerund. Kalau dia sudah disebut gerund, berarti dia menjadi kata benda atau noun. Ini dalam bahasa Inggrisnya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada kata kerja ditambah ing, itu akan menjadi kata benda. Verb ditambah ing itu jadinya noun. Tapi kita lihat dulu bentuk kalimatnya. Jadi nggak semuanya berubah jadi kata benda. Kalau dalam tensesnya present continuous, nanti verb ing itu tetap verb. Nah, gimana kita bisa tahu apakah dia gerund atau verb ing biasa? Kita lihat susunan kalimatnya. Kayak gini. Gerunds look like verbs but function as nouns in sentence. Gerund ini terlihat seperti kata kerja, tapi berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Contoh, running is fun. Running is a gerund. I like eating. Eating is a gerund. Ini running sama eating di sini gerund, adalah gerund, bukan kata kerja. Karena kalau kita lihat dari susunan kalimatnya ya, running is fun. Running ini sebagai subjek kan, is fun ini objek, verbnya, predikat, ya kan? I like eating. I ini sebagai subjek, like ini verb atau predikat, eating ini objek. Nah, di sini jelaskan, running ini berfungsi sebagai subjek, eating berfungsi sebagai objek. Maka dia tidak lagi merupakan kata kerja, tapi sudah berubah menjadi kata benda. Paham nggak? Kita lihat dari susunan kalimatnya. Running is fun. Running itu subjek. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Is fun ini predikat, ya kan? Running kan menjadi subjek. Jelaslah, meskipun dia berasal dari kata run ditambah ing, dia sudah bukan lagi kata kerja, tapi gerund. Atau arti singkatnya tuh gini. Gerund adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda karena mendapat tambahan ing. Gitu. Coba lagi. I like eating. I di sini subjeknya, like predikatnya, eating ini objek. Eating kan jadi objek. Objek itu bukan kata kerja kan, pasti kata benda kan.
Nah, makanya eating ini merupakan gerund. Kita kasih contoh lagi. Each of these verbs can be followed by a gerund, not an infinitive. Avoid. I avoid taking the rain on the weekends. I avoid, saya menghindari. Taking the train, naik kereta di akhir pekan, weekend. Saya menghindari naik kereta di akhir pekan karena rame gitu ya. I avoid taking the train. Jadi untuk kata-kata avoid, enjoy, dislike, keep, miss, mind, ini harus diikuti dengan gerund, bukan diikuti dengan infinitif gitu. Mungkin bisa dicatat aja kata-katanya. Jadi kalau kita akan menulis sesuatu dalam bahasa Inggris dalam bentuk tulisan maksudnya ya, itu harus memperhatikan tata kalimat yang seperti ini juga. I avoid taking the train on weekends. Contoh kedua, enjoy. We enjoy playing sport. Kita menikmati bermain olahraga. Menikmati. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Iya, nggak apa-apa Mbak. Telat sekali nggak apa-apa. Yang penting jangan 2 kali 3 kali. Oh enggak ya? Bukan itu maksudnya ya. Ya silahkan. Kemudian contoh ketiga. Iya, biasanya kalau yang telat dikasih hukuman ya. Telat bawa bakso, bawa makanan. Oke, kita lanjut. Dislike sekarang. He dislikes cleaning his apartment. Dia tidak suka membersihkan apartemennya. Gimana punya apartemen gak suka membersihkan? Tidak suka. Dislike ini kebesaran. Dislike ini bentuk negatif dari like. Nah ini nih perlu dicatat nih ya, mungkin yang belum pernah dengar. Kenapa? Ini kenapa sih? Muncul. Kayak dipegang kok muncul ini. He dislikes to cleaning his apartment. Boleh ini bisa dijadikan contoh. I dislike talking to Mbak Umi. I dislike talking with juga boleh. Nah, jadi kalau ada kata dislike setelahnya harus berupa gerund. Tidak boleh berupa infinitif. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, keep. Keep ini artinya menjaga. She kept thinking about her job interview. Kept thinking. Kata dasarnya artinya menjaga, tapi kalau sudah masuk dalam kalimat seperti ini, she kept thinking about her job interview, artinya terus menjaga, terus memikirkan. Dia terus memikirkan interview kerjanya. I kept your promise.
Jadi ceritanya Mbak Dewi, kita sedang membahas mana tadi? Kita sedang membahas tata kalimat grammar dalam bahasa Inggris. Yang pertama tadi kita sudah bahas infinitif, yaitu to ditambah atau ketemu dengan verb dasar. Yang kedua sekarang gerund, yaitu verb ketemu dengan ing, dimana gerund ini adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi each of these verbs can be followed by a gerund, not an infinitive. Kata-kata di bawah ini harus diikuti dengan gerund. Jadi kalau I kept your promise itu bukan contoh gerund. Tapi udah bener ya, udah bener. I know you think. Apa maksudnya ini Mbak Umi? Ini Indonesian and English compilation, campur-campur bahasanya. Lari-lari. Kok bisa lari-lari? She keeps thinking about her job interview. Oke, jadi setelah kata keep itu harus diikuti dengan gerund, tidak bisa diikuti dengan infinitif. She kept to think about, itu salah. Yang benar she kept thinking. Oke. Kemudian miss di sini artinya bisa rindu atau dalam bentuk kalimat tertentu ini berubah menjadi melewatkan. Tulisannya sama ya, rindu, melewatkan. Juga panggilan ini ya, nona itu kan miss, nona itu kan miss, itu tulisannya juga kayak gini, sama, tapi karena peletakannya dalam sebuah kalimat artinya jadi beda. I keep asking him to keep his promise. Oke, ini benar, baru benar. I keep asking him. Jadi setelah kata keep harus diikuti dengan gerund. Ask itu kata dasarnya ditambah dengan ing, asking. Jadilah asking ini gerund, yaitu kata kerja yang dibendakan. Oke. You miss hearing a great speech. Kamu melewatkan mendengarkan pidato yang bagus. Saya artikan di sini ya. Oke. Kemudian kata terakhir adalah mind. Do you mind waiting here a minute? Do you mind? Apakah kamu mau menunggu di sini 1 menit atau beberapa menit? Ya, 1 menit, a minute. Mau atau sebenarnya arti dasarnya itu rela gitu ya, gitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 kata-kata ini, avoid, enjoy, dislike, keep, miss, mind, ini setelahnya harus diikuti dengan gerund. Nah, kalau sudah disebut gerund, berarti dia sudah berubah arti menjadi kata benda. Padahal gerund ini kan asalnya verb ditambah ing. Tapi kalau sudah posisinya seperti ini, dia sudah berubah arti menjadi kata benda. Karena gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi verb ditambah ing itu berubah jadi noun. Tapi tidak di semua case. Case-nya adalah hanya ketika susunan kalimatnya seperti ini.
ketika gerundnya menjadi posisi subjek atau menjadi posisi objek atau menjadi posisi seperti ini setelah kata-kata ini, itu baru jadi gerund. Kalau dia tetap menjadi predikat atau verb, jadi dia tetap verb ing, bukan gerund. Gitu ya. Kira-kira bisa difahami? Ada yang bingung? Silakan ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Gak ada yang mau tanya? Bisa. Kalau gitu sekarang saya kasih contoh. Saya kasih di sini. Saya kasih contoh. Tadi banyak. Saya kasih contoh ya. Di antara 3 kalimat ini, di sini kan ada verb ing di situ. Apakah verb ing biasa atau gerund?
kalimat kedua ini juga ada verb ing. Apakah dia verb ing biasa atau gerund? Kalimat ketiga ini ada to. Ada to kan? Apakah dia to infinitif atau to biasa? Yang lainnya? Apa ya? Kemudian kalimat yang kedua, kalau Mbak Dewi sudah menjawab, nomor 1 ini, nomor 1 ya, kasih nomor deh. Nomor 1 ini biasa, nomor 2 ini apakah dia gerund atau verb biasa. Nomor 3 ini apakah dia merupakan infinitif atau bukan. Kita bisa lihat di sini ya, watching, cooking, to. Maksudnya kenapa Mbak Umi? Halo? Halo? Saya pikir bilang apa tadi? Oke. Kita lihat ya. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu. Kalimat pertama ini, apakah dia gerund atau verb ing biasa? Jawabannya adalah verb ing biasa. Karena watching di sini adalah berposisi sebagai verb, bukan sebagai kata benda. Subjek sama objek itu kan kata benda ya. Kalau verb itu pasti kata kerja. Nah, sedangkan watching di sini dia berfungsinya sebagai verb. Jadi I ini subjeknya, am watching ini verbnya. Makanya dia adalah kata kerja biasa, verb in biasa. Beda dengan yang ini, I enjoy cooking every day with my new recipe. Saya menikmati. Sayanya ini subjek, enjoy-nya ini predikat, cookingnya ini jadi objek. Nah, jelas kan, berarti dia kata benda kan, cooking. Terlebih lagi kita bahas tadi di sini manajeran. Setelah kata avoid, enjoy, dislike, keep, miss, mind itu harus diikuti dengan gerund. Karena di sini katanya enjoy, berarti jelas cooking adalah gerund. Ya kan? Gerund. Oke. Yang ketiga ini infinitif, bener ya? Karena sebelumnya ada kata learn. Learn tadi di sini harus diikuti dengan infinitif, yaitu to play. I learn to play piano from new classmate. Gitu ya. Bisa ya membedakannya. Ini kok pada
ada masalah keyboard. Oke, bisa difahami? Minta contoh lagi yang infinitif. Nah, kita lihat di sini. Jadi, saya ulangi lagi ya. Each of these verbs can be followed by an infinitive, not a gerund. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, setelahnya harus diikuti oleh infinitive, bukan gerund. Misalkan afford ini artinya mampu. Agree, setuju. Decide, memutuskan. Deserve, pantas. Expect, memperkirakan. Hope, berharap. Kenapa kok dia harus diikuti to infinitive? Karena ini kan sudah kata kerja, pasti setelahnya itu nggak bisa kata kerja lagi gitu mak, atau nggak bisa juga gerund, makanya dia harus pakai to infinitive, to tambah kata kerja dasar, jadilah infinitif kan. To ditambah base form of verb, I arrange to travel, she agreed to help, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata di sini, okay? Infinitif. Kalau dari arti sebenarnya itu ini nggak bisa diartikan ya. Arti katanya soalnya tidak tentu. Jadi infinitif itu artinya tidak pasti itu, makanya tapi nggak usah diartikan deh, pokoknya namanya infinitif, istilahnya dalam bahasa Inggris itu infinitif. Infinity kan tidak terbatas gitu ya, jadi infinitif itu tidak tentu. Kalau ada to ditambah kata kerja dasar itu merupakan infinitif. Kalau misalkan to ditambah verb ing, berarti itu bukan infinitif. To ditambah verb ketiga misal, itu juga bukan infinitif. Oh iya, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Mungkin itu ya Meh, kata kerja tak beraturan. Apa ya dalam bahasa Indonesia sih juga? Bahasa Indonesia lupa-lupa. Lupa bahasa Indonesia. Iya, kata kerja tidak beraturan ya, tidak tentu ya soalnya. Tidak tentu. Tidak aturan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nanti beda lagi. Ya, kira-kira itulah. Dalam bahasa Inggris itu masalahnya kalau kata kerja tidak beraturan itu nanti masuk pada verb 1, verb 2, verb 3. Itu kan kata kerja yang tidak beraturan karena ada verb dari 1 to 3 itu tetap cuma tinggal ditambahi ed, ada yang berubah, sangat berubah gitu. Makanya dalam bahasa Inggris ini beda lagi kalau kata kerja tidak beraturan. Nah, jadi gitu. Saya kasih contoh lagi ya. Mana tadi? Jadi kalau ada kata-kata ini setelahnya kita harus memakai infinitif. Afford, agree, decide, deserve, expect, hope, learn, mean, need, over, seem, want. Saya pakai kata-kata yang ini. Contoh lagi. To infinitifnya yang mana? My parents hope to
Kira-kira infinitifnya yang mana? Kasih contoh lagi. I arrange I love to learn English, but I dislike juga bisa ya. Berarti I dislike studying about grammar. Okay, it's okay. Jadi grammar ini kita butuhkan ketika untuk bahasa penulisan. Oke, sudah dijawab oleh Mbak Umi. Jadi nomor 4 ini tuh infinitifnya ada to take karena sebelumnya need. My parents hope to give, ya benar. Yang terakhir, nah ini to-nya banyak. Kira-kira yang mana? To meet. Ada jawaban lain? Friends and to meet. Yakin? Coba kita lihat di sini. Ini ada kata-kata arrange. Arrange ini kan sudah verb ya. Berarti setelah arrange ini merupakan infinitif. Ini kan ada to go. Coba kita lihat deh contohnya tadi. Nah, arrange termasuk juga I arrange to travel to Canada. Berarti yang infinitif di sini to go sama to meet. To friends ini bukan, karena apakah friends ini kata kerja? Sedangkan infinitif tadi kita bahas adalah to ditambah kata kerja dasar. Ya, berarti diingat-ingat lagi ya, diteliti lagi. Infinitif ini to ditambah kata kerja dasar. Jadi kita lihat yang kata kerja dasar ini yang mana? Di sini banyak to kan? Tapi yang infinitif yang mana? Kita lihat, go ini apakah kata kerja dasar? Oh ya, berarti dia infinitif. Friends ini apakah kata kerja dasar? Ternyata enggak. Oh, berarti dia bukan. Meet ini juga kata kerja dasar, berarti dia juga infinitif. Coba saya artikan. Yang ini artinya saya berencana, arrange ya, berencana untuk pergi, to go ke Prancis bulan depan untuk menemui teman saya. Yaps. Jadi kayak gini-gini biar tahu ya, familiar sama nama-nama negara itu dalam bahasa Inggris apa gitu. Oke, bisa difahami? Yang lainnya gimana? Kalau the lady refused to stay here because she disliked me. Oke, boleh. Jadi to stay yang dicontohkan Mbak Dewi, the lady refused to stay here because she disliked me.
refuse to stay here. To stay ini kan kata kerja dasar. Jadi to stay ini juga merupakan infinitif. Oke? Karena sebelumnya juga didahului kata kerja. Kata kerja ketemu kata kerja kan nggak mungkin tabrakan. Makanya di sini ditambahkan to. Jadilah infinitif. Oke? Bisa dipahami? Oke. Seperti yang tadi saya bilang, untuk malam hari ini karena masih ini ya, punya tanggungan untuk mengerjakan UTS. Jadi kita belum masuk ke modul baru. Kemarin kan kita sudah selesai bab 9, belum masuk ke bab 10 karena bahasanya banyak ya. Jadi saya bahas yang ringan-ringan saja dulu, yang sedikit. Jadi karena banyak yang belum mengumpulkan UTS juga, jadi malam hari ini materinya nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau yang sudah mengerjakan tapi belum mengirim ke email saya yang ini, mungkin Pak adminnya lupa belum nulis emailnya yang ini, izaspot@gmail.com. Jadi silakan dikirim di sini juga. Nah, untuk malam hari ini bahasanya ini aja dulu. Jadi kita tadi membahas tentang grammar. Ada 2 poin dasar di sini. Saya sengaja mulai dari yang paling gampang. Ini paling gampang kan ya, karena ini bakal sering digunakan untuk menulis kalimat atau jadi kalau kita membaca teks dalam bahasa Inggris itu bisa paham gitu. Kayak gini. Ini yang paling dasar. Selanjutnya nanti kita ada tenses dan sebagainya, itu pelan-pelan nanti. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Yang mana? Awal mana, Mbak? Ini. Silakan nggak mau dicatat. Ini udah belum? Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan karena jamnya juga udah habis, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Sengaja main bahasanya nggak terlalu banyak supaya ada istirahatnya gitulah ya setelah UTS, setelah mengerjakan UTS. Jangan lupa yang belum mengerjakan segera, kalau ada waktu luang langsung dikerjakan. Yang sudah mengerjakan tapi belum dikirim, silakan dikirim di email saya ini. Oke? Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya manfaat, meskipun sedikit yang penting bermanfaat. Semoga kerjaannya makin lancar, rezekinya juga makin lancar. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good night.